Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Amma ba'du. Jamaah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu realitas yang membuat saya atau mungkin teman-teman atau bahkan banyak orang bertanya-tanya. Manusia sadar tidak sadar seperti dalam lintasan perlombaan, dihimpit oleh kesibukan demi kesibukan, melewati siklus demi siklus menuju kesempurnaan yang kata mereka adalah kebahagiaan hidup. Menjadi pertanyaan kemudian, apa kebahagiaan itu? Apakah itu adalah tujuan hidup atau hanya buah dari sesuatu yang lebih dalam? Ahli filsafat Socrates menyebutkan bahwa kebahagiaan itu, bahwa kesempurnaan Tuhan adalah wujud dari kesempurnaan. Maka manusia yang mendekati kesempurnaan atau kebahagiaan adalah mereka yang paling sedikit kebutuhannya. Karena Socrates berpandangan bahwa kebahagiaan itu tidak bisa diraih oleh sesuatu yang bersifat material, tapi dari kemantapan atau ketetapan hati seseorang. Namun kemudian pandangan tersebut dikritik oleh murid-muridnya. Mereka beranggapan bahwa kebahagiaan itu tidak semua manusia tidak bisa mencapai kebahagiaan seperti itu atau kemantapan jiwa seperti itu. Bahkan Aristoteles sampai pada anggapan bahwa kebahagiaan itu diraih dengan hal-hal yang bersifat material, entah itu dari nasib atau ketulusan bersama atau apapun yang menghimpun banyak orang. Nah, dari sekian banyak pendapat, ini kemudian membuktikan bahwa manusia kemudian saling berlomba-lomba menunjukkan apa yang sebenarnya mereka dambakan. Tapi kemudian ada satu benang merah yang bisa kita simpulkan dari sekian banyak pendapat itu, bahwa manusia membutuhkan pengikat atau penguat untuk membawa mereka menuju kebahagiaan serta jauh dari rasa sedih dan rasa galau. Dalam kitab Madkhal fi Ta'rif bil Fiqhil Islami karya Muhammad Mustafa Syalbi, beliau menyebutkan bahwa manusia diciptakan bersamanya dengan dua kekuatan yang saling bertentangan. Yang pertama, kuatus syahwat tadfa'uhu ila syarr, kekuatan syahwat yang kemudian mendorong mereka melakukan perbuatan buruk. Yang kedua, kuatul akli tad'uhu ila khair, yang kemudian kekuatan itu mendorong mereka melakukan perbuatan baik. Akan tetapi, al-aqlu wahdahu la yastati'u maqawamat syahwat. Akal dengan segala batasan-batasannya ternyata tidak mampu mengalahkan syahwat manusia. Untuk itu lebih dalamnya Muhammad Mustafa Syalbi kemudian menjelaskan bahwa manusia butuh yang namanya penguat atau pengikat dalam kehidupannya yang paling tidak bisa menyeimbangkan antara dua kekuatan tersebut, yakni dengan agama dan syariat. Tapi bukan itu kemudian poin utama yang ingin saya jelaskan di sini, karena mungkin sudah dibahas tadi oleh rekannya tentang agama dan syariat. Tapi apa yang kemudian menjadi puncak dari agama seseorang, yakni akhlakul karimah. Mungkin terdengar agak klise ya teman-teman, tapi itu adalah bentuk atau gambaran dari hati seseorang, dari iman dan Islamnya seseorang. Dewasa ini tidak bisa kita pungkiri bahwa kita sedang mengalami yang namanya krisis akhlak. Banyak yang beragama, tapi minim secara akhlak. Mengaku paling Islam, tapi tidak bertata krama dalam keseharian. Pada Rasulullah SAW bersabda,
innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Ini menunjukkan bahwa agama itu adalah akhlak itu sendiri, bukan nilai-nilai yang kemudian bisa kita pisahkan. Tahun 2010 dilakukan sebuah penelitian terkait negara-negara mana saja yang kemudian paling berakhlak Islami dengan menggunakan tolak ukur Al-Quran dan Sunnah. Menurut teman-teman, negara mana yang akan mendapatkan peringkat pertama dengan nilai tersebut? Palestina. Yang menduduki peringkat pertama ternyata adalah Selandia Baru, dilanjutkan oleh Luxembourg, dan Indonesia berada pada tingkat atau peringkat yang ke-104. Ini tahun 2010, tapi bisa saja itu ada kemajuan atau kemunduran. Tapi ini menunjukkan bahwa ternyata yang paling unggul dalam mempraktekkan akhlak-akhlak yang Islami ternyata adalah negara atau masyarakat non-Muslim. Profesor Muhammad Quraish Shihab dalam bukunya yang hilang dari kita akhlak, beliau menggunakan kata hilang. Itu menunjukkan bahwa hal itu benar-benar telah lenyap atau membutuhkan sesuatu yang sungguh-sungguh yang beliau gambarkan dengan lampu sorot untuk mendapatkannya kembali. Karena akhlak yang luhur adalah sebuah keniscayaan sebagai manusia yang bermakhluk sosial. Beliau Profesor Muhammad Quraish Shihab di dalamnya menjelaskan bahwa sopan santun itu terbagi menjadi sopan santun kepada pencipta, sopan santun kepada sesama, sopan santun bahkan terhadap yang bukan sesama, entah itu tumbuhan, hewan atau benda-benda mati sekalipun. Karena semakin berakhlak luhurnya seseorang, maka semakin mantap kebahagiaannya. Begitu juga dengan anggota masyarakat. Semakin kompak mereka melakukan akhlak-akhlak yang mereka sepakati, maka semakin bahagia masyarakat tersebut. Tepatlah kemudian ungkapan penyair yang mengatakan bahwa penyair Arab bernama Ahmad Shauqi, penyair Mesir bernama Ahmad Shauqi, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa innahum dhahabat akhlaquhum dhahabat. Bahwa kejayaan bangsa itu ditentukan oleh akhlak mereka. Hilang akhlak mereka, maka hilang pula kejayaan bangsa tersebut. Yang terakhir, dari kultum yang singkat ini, semoga memberikan kepada kita semua semangat untuk terus belajar dan memperbaiki diri setiap harinya. Karena akhlak yang luhur itu tidak tumbuh secara instan, tapi dari proses demi proses, kebiasaan demi kebiasaan, ataupun sesuatu yang mungkin seringkali kita anggap sepele. Itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.